Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini ya, masih memiliki kecenderungan bearish yang cukup signifikan ya sampai dengan saat ini. Ya, tentunya penurunan ini tertekan oleh spekulasi bahwa Amerika Serikat mungkin membiarkan dolar melemah. Kemudian kekhawatiran fiskal dalam negeri dan pemangkasan peringkat ya kredit Amerika Serikat oleh Moody's. Dan tentunya dolar Amerika saat ini juga melemah tajam terhadap beberapa mata uang baik yen ataupun euro. Dan kedepannya pasar menanti arah dari pertemuan Menteri Keuangan G7 dan perkembangan reformasi pajak Trump. Nah, ini yang kita perhatikan secara teknikal pun di beberapa minggu lalu pasca terjadinya konsolidasi yang sudah kita bahas ya. Jadi memang cukup lama saya tidak membahas untuk beberapa hari ke belakang karena marketnya juga masih di dalam area range dan sempat terjadi beberapa sweep liquidity ya, baik di trendline atas di posisi ini. Kalau kita perhatikan ini ada sweep liquidity, kemudian di hari Senin kemarin juga sempat terjadi sweep liquidity. Jadi kalau kita tarik trendline, candle ini yang mampu breakout hari Selasa kemarin yang menunjukkan adanya continuation bearish sedang terjadi untuk indeks dolar. Oke, jadi sesuai dengan targetnya juga di posisi area order block ya di 99.39 sampai dengan 99.83. Oke, sekarang kita bersihkan dulu coret-coretannya dan saya akan membahas kembali lanjutan daripada indeks dolar secara keseluruhan ya, di mana posisi low kemarin 100.00 berhasil di breakout body candle. Ini menandakan adanya continuation bearish pada market indeks dolar secara keseluruhan. Sekarang kita lihat dulu time frame 4 jam. Kita akan melihat seberapa besar peluang untuk hari ini ya, untuk lanjutan penurunan daripada indeks dolar itu sendiri. Kalau kita perhatikan untuk secara teknikal ya di time frame 4 jam, posisi di sesi Amerika kemarin sampai dengan sesi Asia ini sedang terjadi konsolidasi ya, atau bergerak secara range. Tapi saya melihatnya potensinya masih sangat kuat untuk dia menunjukkan potensi penurunan. Jadi saya akan mentargetkan penurunan untuk indeks dolar secara keseluruhan. Menurut saya akan mendekati area ya paling terdekat 99.18 sampai dengan 99.04. Ini adalah target untuk lanjutan penurunan daripada indeks dolar itu sendiri. Jadi secara keseluruhan untuk market Euro USD, GBP USD berpeluang akan bergerak bullish. Sekarang kita akan membahas untuk market Euro USD. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan untuk Euro USD ya di time frame daily, tentunya posisinya terus menguat, di mana previous daily high sebelumnya yang terjadi di hari Selasa 1.12860 berhasil di break dan membuat high baru, dan tentunya ini sedang terjadi continuation bullish, dan saya melihat adanya dorongan sedang terjadi dan target terdekatnya adalah menuju previous week high, yaitu di kisaran 1.13813. Itu akan menjadikan target terdekatnya untuk hari ini. Sekarang kita akan coba turunkan di time frame 4 jam dan mekanismenya adalah saya akan mencari momentum area buy yang memungkinkan teman-teman bisa pantau ya. Dari sisi yang pertama, di sini saya melihat ada area fair value gap. Ini akan menjadikan zona pantau yang paling terdekat saat ini. Tentunya kalau area yang berkisaran 1.13123 sampai dengan 1.13013, di posisi ini ada momentum adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan adanya potensi
bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, ini bisa jadikan acuan untuk buy. Target selanjutnya tentunya di previous week high. Untuk beberapa hari ke depan, saya juga melihat adanya potensi lanjutan kenaikan yang cukup besar, insya Allah akan menjadikan target selanjutnya. Jadi kita akan melihat posisinya ya lebih tinggi ya. Saya melihat bergerak akan menuju ke 1618 sampai dengan 2%, baik di 1.14.554 sampai dengan 1.15.320. Itu adalah target kenaikan selanjutnya pasca sebelumnya terjadi area bearish channel ya di posisi ini. Ini adalah area bearish channel, oke, yang akhirnya bergerak secara bullish saat ini. Ya, seperti ini skenarionya untuk hari ini, dan target untuk beberapa hari ke depan menuju 1.14.554 sampai dengan 1.15.320. Insya Allah akan menuju ke level tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di sini juga saya melihat adanya continuation bullish ya, di mana 1.33.949 ya berhasil di breakout close body candle dan membuat high baru di 1.34.690. Ini menunjukkan adanya sedang terjadi continuation bullish untuk market GBP USD. Jadi kita akan bisa fokus untuk lanjutan mencari beberapa konfirmasi ya untuk market GBP USD ke depannya. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk time frame yang lebih kecil. Kita cek dulu time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, posisinya kalau saya melihat dengan kondisi saat ini ya, menurut saya akan ada potensi mengejar sisi high kembali, yaitu berkisaran antara targetnya di 1.34.747 sampai dengan 1.34.937 area tersebut. Dan kalau terjadi retracement atau koreksi, menurut saya Anda bisa pantau dari sisi area unmitigated shadow ya, atau area zona pantau di sisi ini yang berkisaran antara 1.33.990 sampai dengan 1.33.888. Kalau area ini memang memungkinkan adanya potensi pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern, bisa jadikan acuan buy. Target selanjutnya menuju 1.34.747 sampai dengan 1.34.937. Dengan batas bawah adalah area previous daily low. Karena kalau posisi previous daily low ini berhasil di breakout ya, gagal dia bergerak naik dari sisi area zona pantau, maka akan menuju area sell side liquidity 1.33.349. Oke, jadi seperti ini skenario daripada GBP USD. Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily, di sini juga sedang terjadi continuation bearish ya, di mana previous daily low tahap awal terjadinya penurunan ketika berhasil breakout close body candle di area 145.37 ya di sisi ini. Ini sebelumnya kan bergerak secara range, ada area inside bar candle, sempat terjadi sweep liquidity, tapi posisi candle yang terbentuk di hari Senin ini berhasil breakout close body candle, bahkan sudah keluar daripada trendline bawah. Insya Allah akan berlanjut bearish dan tentunya akan mengajar ke posisi yang lebih rendah, yaitu di area demand ya. Di posisi ini akan menjadikan target selanjutnya. Jadi kita akan tandain dulu area target yang pertama yang perlu kita tandain adalah area demand ya. Di posisi ini saya akan tandain, ini akan menjadikan targetnya dari kondisi tekanan seller saat ini. Yang kedua, saya akan menandain di mana sebelumnya previous daily low 144.09 berhasil di breakout body candle, dan tentunya hal tersebut menunjukkan adanya continuation bearish sedang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat di time frame yang lebih kecil skenario hari ini. Kita cek dulu untuk time frame 4 jam.
Ya, di time frame 4 jam posisinya juga masih di dalam momentum tekanan seller, dan saya melihat ada rejection area ya di posisi tadi pagi di pembukaan sesi Asia. Nih posisinya, dan tepat di area sini ada area fair value gap. Oke, dan ada respon yang menurut saya cukup signifikan terjadi dorongan seller itu. Dan menurut saya potensinya akan terus bergerak bearish, setidaknya seperti ini. Ya, karena tadi sudah ada retracement ya ke atas. Oke, dan target selanjutnya tentunya menuju ke posisi yang lebih rendah, yaitu ke area demand, yaitu di 142.17. Ini skenario yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen hari ini. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan GBP Jepang Yen pasca sampai dengan target yang sudah kita tandain sebelumnya yang berkisaran adalah 195.60 sampai dengan 195.97. Posisi tersebut terjadi rejection, ada pembentukan bearish engulfing ya yang sangat signifikan, dan tentunya melawan daripada previous daily low sebelumnya. Ini berhasil di breakout body candle, dan saya rasa hari ini akan menjadikan titik penentu ya dari low yang terbentuk di posisi hari kemarin, yaitu berkisaran antara 192.58. Jadi kalau di time frame daily, di mana posisi candle yang terjadi di hari Selasa kemarin, di mana previous daily low-nya di posisi ini sebentar ya di kisaran 192.58, area tersebut berhasil di breakout close body candle minimal seperti ini. Hati-hati, akan ada potensi lanjutan penurunan, tentunya akan mengejar ke posisi area sell set liquidity yang paling terdekat, yaitu berkisaran antara 190.33. Dan apakah nantinya di area fair value gap di sisi ini akan ada penolakan, ini juga perlu saya tandain dan menjadikan titik pemantauan ya untuk terjadinya retracement di area fair value gap yang ada di time frame daily ini. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat di time frame 4 jam dengan skenario yaitu mencari peluang sell. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk time frame 4 jam. Yang pertama, kalau kita perhatikan tadi pagi ya sempat terjadi lonjakan area rejection ya di area posisi sebelumnya berkisaran antara 193.39 sampai dengan 193.64. Saya melihat posisi ini menurut saya potensinya juga masih cukup signifikan menuju area fair value gap. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement daripada previous daily high sampai dengan previous daily low, ya menurut saya pantau dari di atas 193.00. Kalau nantinya area sini kembali lagi terjadi retracement ya sekali lagi, dan ada peluang adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa jadikan acuan sell menuju fair value gap yang ada di time frame daily tadi 192.35 sampai dengan 191.66. Tapi hati-hati di area previous daily high 193.64. Kalau market kembali lagi menguat di posisi ini ya batas atasnya, maka insya Allah market akan kembali lagi menguji atau minimal mengejar area liquidity terdekatnya, yaitu di 194.21. Ini adalah area buy sell liquidity yang akan dikejar selanjutnya. Oke, jadi skenarionya seperti ini untuk market GBP Jepang Yen. Tentunya Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Selanjutnya kita akan membahas di market BTC USD. Oke, selanjutnya kita bahas market BTC USD di time frame daily. Pasca minggu kemarin sedang terjadi reakumulasi ya, di mana market sedang membentuk sebuah area build up atau konsolidasi pasca terjadinya momentum bullish ya seperti ini. Ini adalah area build up atau konsolidasi bergerak secara range 1, 2, dan ketiga kemarin. Ya, saya rasa ini akan melanjutkan kenaikannya, bahkan sudah membuat all time high baru ya untuk saat ini untuk market BTC USD, dan sudah berada di level tertingginya 110.78. Tentunya kalau kita perhatikan ini akan menuju ke level 112.000 ya, yang paling terdekat yang akan dikejar selanjutnya pasca terjadinya breakout dari sisi area buy side liquidity di 109.358. Jadi secara keseluruhan
untuk market BTC USD insya Allah akan berlanjut naik. Dan posisi di previous daily high kemarin membuat all time high baru hingga mencapai 110.788. Jadi tidak menutup kemungkinan jangka panjang akan terus bergerak bullish. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Kalau untuk kita lihat skenario hari ini, ya tentunya tetap saya akan memantau dari sisi area retracement ya, yang menurut saya berpotensi cukup bagus dijadikan acuan, yaitu saya melihat di posisi ini ada area fair value gap. Saya akan jadikan zona pantau untuk hari ini yang berkisaran antara 107.785 sampai dengan 106.839. Kalau area ini sangat memungkinkan adanya potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup bisa dijadikan acuan buy. Selanjutnya targetnya adalah menunjukkan potensi lanjutan kenaikan. Paling terdekat adalah 112.000, paling terdekat. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar, pair USD, cross pair ataupun BTC USD ya. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona